Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada sahabat-sahabat media yang sudah memenuhi undangan kami dan juga partisipan yang jumlahnya sudah mencapai 1.000 dan masih ada antrian. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman media dan semua partisipan atas undangan kami untuk menyampaikan hasil dari kajian pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang hukum dan kebijakan publik. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ada di bidang tersebut, Ketua Majelis Hukumnya yaitu Dr. Tresno Raharjo sudah ada di tempat yang lain, dan Dr. Yono, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik juga sudah hadir di tempat yang lain. Di samping jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Hukum dan HAM dan LHKP yang lain, yang masing-masing di tempat sendiri-sendiri. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang hukum ingin meminta perhatian dari teman-teman media untuk menyampaikan apa yang urgen dari kami terkait dengan insiden atau peristiwa yang terjadi yang melibatkan dua unsur, yaitu unsur oknum kepolisian atau jajarannya dan juga dari Front Pembela Islam yang terjadi beberapa hari yang lalu atau tepatnya di Cikampek belum lama ini. Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan poin-poin pokok yang nanti poin-poin terincinya sudah kami siapkan dan akan dibacakan, akan disampaikan oleh Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Teman-teman wartawan dan partisipan yang dirahmati Allah, pertama-tama pimpinan Pusat Muhammadiyah tentu berduka yang mendalam terhadap tewasnya atau wafatnya 6 anggota Front Pembela Islam. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya diberi kesabaran dan ketabahan. Kemudian selain itu, pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang hukum dan HAM menyampaikan pandangannya sebagai berikut. Sebagai salah satu elemen masyarakat sipil atau yang sering saya sebut civil society organization, Muhammadiyah tentu sejak awal berdirinya sampai sekarang itu selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang terdapat dalam relasi hubungan antara negara dengan masyarakat. Itu semata-mata sebagai tanggung jawab moralitas keagamaan dan sekaligus moralitas kebangsaan yang integratif, yang itu menjadi ciri dari gerakan Muhammadiyah. Pandangan yang integratif itu membuat kami tidak bisa bersikap pasif atau bersikap mendiamkan sekiranya di masyarakat, di lembaga negara kita, lembaga pemerintahan kita
terjadi sesuatu yang menurut standar kelayakan kepatutan perlu diberi catatan-catatan yang semuanya itu berstandar pada norma agama dan norma kebangsaan tadi. Peristiwa yang terjadi adalah merupakan bentuk dari hadirnya kekerasan yang berkali-kali di negeri ini. Menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Yang tidak hanya terjadi pada peristiwa di Cikampek kemarin, tapi juga sebelumnya terjadi. Nanti secara rinci sudah kami siapkan di dalam pointers yang akan dibacakan. Yang jelas peristiwa itu menggambarkan bahwa negeri ini semakin terancam dengan potensi-potensi keretakan yang itu tidak ada pihak yang diuntungkan sama sekali. Semua pihak pasti dirugikan dengan situasi sekarang ini. Oleh karena itulah maka kami memandang peristiwa itu sebagai peristiwa yang menjadi perhatian kita semuanya. Tentu pertama-tama pimpinan pusat Muhammadiyah bukan saja menyesalkan, mengutuk terjadinya kekerasan tersebut. Apalagi jika itu dilakukan oleh aparat yang punya kuasa. Demikian pun juga apabila jika itu dilakukan oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itulah maka terhadap peristiwa ini kami menghimbau, memberikan rasa keprihatinan untuk bagaimana peristiwa ini menjadi bahan koreksi yang fundamental, koreksi total untuk kesekian kalinya, terutama bagi negara. Negara yang fungsinya melindungi rakyat, karena rakyat yang berdaulat, dan itu ditegaskan di dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 kita itu. Apalah artinya rakyat berdaulat jika keselamatan jiwanya, keamanannya tidak terjamin. Pimpinan pusat selama ini juga melakukan fungsi advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat. Sejumlah peristiwa yang kami advokasi selama ini atau yang kami amati selama ini menggambarkan bahwa negara masih sering hadir dalam bentuk kekerasan. Itu yang kita sayangkan. Bukankah negara itu fungsi utamanya melindungi rakyat, dan negara merupakan organisasi tertinggi yang pengelolanya, pengemban amanahnya itu diamanati lewat pemilu 5 tahun sekali, dan itu sesungguhnya merupakan kepercayaan kepada negara, pada aparat negara, termasuk aparat pemerintah. Oleh karena itu, diminta dengan sangat peristiwa ini menjadi pelajaran untuk kesekian kalinya, jangan sampai kemudian terulang atau diulang lagi. Tentu kepada aparat kepolisian kita minta dan kita tuntut untuk menunjukkan kejujuran profesionalitasnya. Dan kepada Presiden selaku Panglima tertinggi TNI dan Polri, juga kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi
dibentuk satu tim, yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak. Ada lembaga negara misalnya Komnas HAM, ada lembaga-lembaga negara yang lain yang terkait dengan persoalan yang sudah terjadi ini, dan unsur-unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dan track record serta komitmen untuk menelaah, mengkaji masalah ini secara objektif, benar, berdasarkan fakta yang tidak ada yang tersembunyi atau disembunyikan. Termasuk di sini unsur masyarakat itu adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Tim independen ini penting karena kita hidup sudah tahu, sudah menyadari sejak lama dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang mengandung moralitas demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, UUD 45, dan komitmen rakyat yang begitu kuat moralitasnya, itu menuntut agar ada proses-proses yang balance, yang tidak sepihak, proses-proses yang menunjukkan keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas. Oleh karena itu maka pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang sangat mendesak dibentuknya tim independen tersebut. Yang terakhir, sebelum saya sampaikan kepada Dr. Tresno Raharjo dan yang lain-lain, hendaknya peristiwa ini satu sisi perlu diusut secara tuntas, secara bernas, terbuka. Tetapi sisi lain, kami memandang bahwa jangan sampai perkara ini kemudian menutup kesadaran kita bersama bahwa ada agenda lain, yaitu agenda yang lain itu apa? Agenda yang lain adalah potensi terjadinya kejahatan dalam bentuk lain, yaitu kejahatan korupsi, yang akhir-akhir ini semakin terstruktur, sistematik, dan masif, semakin menggurita. Pandemik tidak hanya pandemik COVID-19, tapi juga pandemik korupsi. 4 menteri yang sudah ditangkap atau diproses hukum oleh KPK dalam periode presiden yang sekarang ini menunjukkan bahwa korupsi tersebut semakin sistem. Itu artinya ada problem besar itu perlu kita cermati bersama, jadikan agenda bersama, karena korupsi merupakan common enemy, musuh bersama. Semua elemen TNI, elemen Polri, aparat penegak hukum yang lain, dan unsur masyarakat sipil termasuk perguruan tinggi dan ormas-ormas agama. Sehingga jangan sampai kasus ini kemudian menyita perhatian sedemikian rupa sehingga melupakan atau membuat kita lengah terjadinya potensi korupsi yang semakin hari namanya semakin perlu pencermatan semua elemen sebagai tanggung jawab demokrasi, sebagai tanggung jawab rakyat, tanggung jawab demokrasi, yang itu unsur demokrasinya termasuk elemen masyarakat sipil, sehingga kita tidak terkecoh dengan perkara ini, insiden ini yang tetap harus diusut sampai tuntas, tapi juga jangan sampai sekali lagi lengah terhadap agenda-agenda besar yang lain, problem-problem besar yang lain. Korupsi yang memiskinkan rakyat, yang mematikan rakyat secara pelan-pelan, dan sangat memilukan, sangat menyedihkan korupsi yang terakhir menyangkut dana bantuan sosial. Ketika rakyat sedang terkapar ekonominya, terkapar kesehatannya, terancam jiwanya, tega-teganya ada korupsi di Kementerian Sosial. Itu sebuah gambaran yang penting menjadi pencermatan semua elemen-elemen masyarakat sipil, sehingga kesimpulannya pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak, menuntut Presiden Republik Indonesia
Bapak Insinyur Joko Widodo untuk membentuk tim independen sebagaimana nanti akan disampaikan secara terperinci dalam pernyataan pers secara tertulis. Demikianlah poin-poin pokok yang sebagai pengantar kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.